Ini sebenarnya ketika terjadi kebakaran, tabung ini tidak akan meledak. Kenapa seringkali ada kebakaran katanya tabung gas meledak? Itu bukan tabungnya yang meledak, karena gasnya bocor terus kemudian gas memenuhi ruangan, tersulut api, itulah yang meledak. Jadi yang meledak itu ora tabungnya, karena menurut konfirmasi Pertamina, kebakaran seperti apapun tabung ini tidak akan meledak. Yang lepas hanya nekelnya atau leher tabungnya tadi. Terus kemudian saya baca juga bahwa tabung ini sebenarnya ada masa kadaluarsanya. Di sini ada tanggalnya. Ini berlaku selama 5 tahun. Jadi 5 tahun oleh Pertamina menurut standar operasional prosedurnya Pertamina bahwa tabung ini itu bisa berlaku 5 tahun. Jadi kalau ini sudah kadaluarsa, ketika tukar gas di tempat penukaran jangan mau tukar yang tanggalnya belum kadaluarsa. Nah, nanti selama 5 tahun ini yang akan diganti, bukan tabungnya. Ini yang akan diganti melalui perbaikan berkala. Terus kemudian saya salah satu ya. Mohon maaf, di sini kan ada silnya, ada sil atau ada karet. Jadi walaupun kita sekolah walaupun jangan berpikiran itu bukan urusan saya, tapi kadang kita juga harus perhatian melihat ini bahwa ini juga bagian dari keselamatan keluarga kita. Nah, ketika kita menukarkan, jangan lupa ini silnya, karetnya itu diambil saja. Diambil untuk keperluan apa? Biar nanti ketika diisi Pertamina diganti yang baru pertama. Yang kedua, ketika sil itu kita simpan, ada sil yang tidak bagus bisa kita pasang lagi. Itu ya. Terus kemudian masa regulator itu sepertinya tidak perlu ditindih, tidak perlu ditali, tidak boleh dipaksakan untuk memasangnya. Jadi ini cukup diletakkan terus kemudian ini diputar searah jam 6. Ini sudah keluar gasnya. Jadi ketika tabung ini regulator ini dipasang tidak perlu ditindih. Muntu ditindih, dingkle, ditaleni rapia, dikai bambu, itu tidak perlu. Tujuannya apa? Ketika terjadi kebocoran, ini akan mudah dilepas. Ini yang ditindai muntu, terus kemudian ditindai dingkle, ditali dengan sembarang tali. Itu kan ketika terjadi kebocoran akan sangat susah untuk melepasnya. Itu ya. Terus kemudian sebenarnya ketika ini dicabut, gas itu sudah tidak akan bisa keluar. Karena di sini ada klepnya yang sangat aman sekali. Jadi gas itu bisa keluar hanya dari ini. Dari ini apa? Regulator. Ketika terjadi kebocoran gas, itu jangan lari. Tapi kalau bisa kita menuju ke sumber bocoran gas, tabungnya ini tetap kita lepas regulatornya. Kemudian kalau sudah keluar api, itu nanti cara mengangkatnya seperti ini sambil kita jalan mundur tapi dilihat belakang kita. Jangan mengambilnya, membawanya kita berlawanan dengan arah angin, nanti akan ke badan kita. Karena gas ini ketika nempel di badan kita itu juga akan ikut menyulut ke badan kita. Ini sudah mati, jadi ini tinggal kita balikkan ke atas, itu sudah hilang sumber gasnya. Jadi ketika ini ke bawah, gas itu keluar. Tapi kalau ini ditarik ke atas itu sudah mati gasnya. Seperti misalkan seperti ini. Kasusnya. Sudah mati. Karena ini sekali lagi tidak akan meledak. Ya. Terus sekali lagi ketika terjadi kebakaran seperti ini, waktu disiram banyu, orang bakal mati.
gas itu disiram air atau misalkan ini kita masukkan ke dalam ember yang berisi air pun tidak akan mati. Jalan satu-satunya untuk mematikan ini hanya melepas regulatornya. Jadi ini disiram dengan air pun tidak akan mati. Iya, ini kan bisa kontak dengan gas yang bisa keluar ketika kita ke atas kembali ke akar ya ada kesempatan wani berarti jangan kan jadi naikkan itu walaupun tadi ke bawah terus rakun tangan biasanya ada kan itu gara-gara ininya nggak kenceng. Iya karena ini misalkan selangnya bocor itu makanya segera dilepas. Nah, tak nyalakan di sini kamu yang lepas ya. Iya. Nyalakan dulu. Saya nyalakan deh. Ya, kita ke bawah Pak. Iya. Ada dia. Nah, matikan. Ya langsung mati. Jadi itu langsung ditarik ke atas itu langsung mati. Misalkan terjadi kebocoran di kompornya atau di selangnya, ojo dipotong, tapi langsung itu dilepas. Dan jangan dibiarkan, oh malah ditinggal. Akhirnya gas yang keluar itu semakin banyak dan apinya semakin membesar. Kadang terjadi kebocoran gas di ruangan itu penuh terus kemudian tersulut api yang katanya meledak itu sebenarnya bukan gas tabungnya bukan yang meledak bukan tabungnya tapi ruangan yang sudah terpenuhi dengan gas yang tersulut api dan menimbulkan ledakan. Ledakan. Elek. Bilang. Nggak bakal mati. Mati. Mati Pak. Lepas ini. Jadi gas itu musuhnya bukan air. Jadi gas ini kena air orang bakal mati. Tapi untuk menghambatnya itu kalau bisa air dicampur deterjen. Terus kemudian cari kain basah, kain bukan dari PVC, bukan kain yang terbuat dari semi plastik. Seperti selimut misalkan handuk dibasahi angkat praktek kita tadi alatnya nggak ada. Terus kemudian kita bawa tapi amankan jari kita juga posisinya seperti ini. Jadi ditarik ini terus kemudian ditutupkan. Ditutupkan itu pun pelan-pelan ojo diunsalke. Yo diunsalke yang pas, yang ora pas. Yang pas mesti mati sama mati, tapi yang ora pas ya tetap akan apinya akan menyala. Jangan nyala di atas air kan? Matikan. Itu loh. Kenapa saya bilang tidak mati dalam air? Lah nyatanya tak lebokke banyu ya sing nyala. Benar. Ayo. Apar itu apa sih? Apar-apar pisang. Apar-apar pisang. Kepanjangannya apa apar? Alat pemadam api ringan. Oh, Apar itu alat pemadam api ringan. Nah, ini terbuat dari serbuk kimia dan di dalamnya ada gasnya juga. Terus kemudian ini hanya digunakan untuk menjinakkan api ringan. Jadi misalkan kobongan gedung gede, ya ini hanya bisa meredakan saja. Tetap yang penanganan tetap utama dari pemadam kebakaran. Ini ada kadaluarsanya juga teman-teman. Sebenarnya ini sudah kadaluarsa, tapi kebetulan masih bisa mengeluarkan isinya, tapi tidak maksimal. Jadi khawatirnya kalau ini sudah kadaluarsa, isinya masih, tapi gasnya tidak sudah habis, jadi tidak bisa sempurna keluarnya. Nah, cara menggunakan ini biasanya kan disegel, dilebokke kotak dan sebagainya. Yang penting bisa diturunkan dulu, karena segel-segel di sini ki ora kok segel sing bakoh banget ora. Ini hanya segel, ini bisa dilepas. Misalkan di sini kan ada segel seperti segel di kWh meter itu. Ini tinggal ditarik sudah bisa lepas. Bisa lepas. Terus kemudian cara menggunakannya ketika ini sudah terlepas seperti ini, mulut nozzle-nya itu kita angkat, kemudian kita cek dulu. Kita cek dulu keluar atau tidak. Kalau sudah keluar,
nanti ini nozzle-nya kita arahkan ke sumber api. Jadi yang disembur itu sumber apinya, bukan lidah apinya, bukan badan apinya, tapi pangkal apinya, ujung paling bawah. Jadi orang kon bulu disembur tapi paling bawah. Kembang. Ini masih ada 2 yang segel. Jadi cara buka segelnya, apa Bu? Putra 1, putri 1. Masih ada yang segel. Ya, coba. Ini ditarik. Sekuat-kuatnya. Sudah bisa? Oh, bisa kan? Sudah. Nah, terus kemudian Semburkan. dipegang nozzle-nya. Agak. Nah, diarahkan ke pangkal apinya. Terus. Ya? Iya. Sifatnya kan meredakan api. Ya pakai itu dulu enggak apa-apa. Itu masih ini. Ini pegang nozzle-nya. Ujungnya Nah, gitu. Kemudian jaga jarak juga dengan api. Ini arahkan ke sumber api. Nah, Itu diarahkan ke Pak Eko. api ya, bukan atasnya atau bukan yang merah-merah itu, tapi yang ujungnya sumbernya dari mana? bawah. Ngeri. Ya.